Indria tidak kuasa menahan air mata saat dia harus pindah rumah. Hal itu membuat Yongki merasa sangat kesal. Kita ini hanya mau pindah rumah saja, bukan pindah ke alam lain. Kenapa mesti nangis segala sih? Tegur Yongki. Yongki, kamu ini sungguh anak yang tidak punya perasaan. Indria saja merasa sedih berpisah dengan Umi dan Abah. Kamu malah begini, tangis Fatimah. Lagian kalau mau ketemu tinggal naik mobil 20 menit sudah sampai. Jangan banyak drama deh, ketus Yongki. Plak. Gozali memukul kepala putranya cukup keras, sedangkan Yongki hanya nyengir saja menahan sakit. Kalau sudah begini dia tidak akan berani melawan abahnya yang sangat tegas. Umi, Abah, kalau gitu Indria pamit dulu ya. Jangan lupa nanti menjenguk kami, pinta Indria. Iya, nak. Kamu kalau mau makan apa tinggal bilang biar Umi masakin dan antarkan ke rumah kamu, jawab Fatimah lembut. Yongki semakin emosi, dia masuk ke mobil duluan dan menutup pintu mobilnya dengan keras. Indria, ayo buruan, perintah Yongki. Yongki, jika kamu berani menyakiti Indria maka jangan panggil nama Umi dan Abah lagi. Ancam Gozali. Iya, Abah. Aku ini hanya sedang buru-buru mengejar waktu. Assalamualaikum, jawab Yongki kalem. Waalaikumsalam, balas Gozali dan Fatimah serempak. Yongki segera melajukan mobilnya secara perlahan, setelah keluar dari wilayah perumahan orang tuanya baru menambah kecepatan. Indria sangat takut, tetapi hanya istighfar dalam hati memohon perlindungan Allah. Karena dia yakin jika protes, suaminya akan balik memarahinya. Indria, pokoknya mulai sekarang apapun yang terjadi antara kita berdua jangan pernah melibatkan Abah dan Umi. Jangan mentang-mentang mereka membelamu jadi kamu menggunakan aji mumpung untuk melawanku. Ancam Yongki. Iya, jawab Indria pasrah. Dan satu lagi, aku ingin kamu tetap mengerjakan tugas sebagai seorang istri seperti memasak, bersih-bersih rumah, pokoknya aku nggak mau ada pembantu. Bukan aku tidak mampu membayar, tapi aku tidak suka ada orang ramai di rumahku. Iya, jawab Indria singkat. Awas saja kalau masakan kamu tidak enak, aku setiap pagi sebelum bekerja sudah terbiasa sarapan dari rumah. Iya. Kemudian keduanya sama-sama diam, Yongki fokus menyetir sedangkan Indria menoleh ke jendela. Sudah takdir hidupku, mengeluh sebentar wajar karena aku manusia biasa yang punya hati dan perasaan. Tetapi aku tetap tidak boleh menyerah, anggap saja semua ini adalah ujian hidup sebagai penghapus dosa-dosaku, batin Indria. Tidak lama kemudian mereka sampai di sebuah perumahan yang ukurannya lumayan besar. Indria menghela nafas panjang membayangkan betapa lelahnya nanti jika mengurus rumah seorang diri. Belum lagi dia juga harus berangkat pagi untuk mengajar mahasiswa. Indria, kamu ingat ya kalau aku tidak mau rumah ini sampai tidak bersih dan rapi. Iya. Kamu ini bisa nggak sih jawab, selain iya, iya. Bentak Yongki. Lah terus aku jawab apa, Mas? Aku diam dikira tidak punya telinga. Aku jawab tidak mau, dikira sebagai istri tidak patuh. Sindir Indria. Sudah bawel kamu. Umpat Yongki sembari keluar dari mobil, kemudian membuka garasi dan hanya mengambil koper miliknya sendiri. Indria menyusul, sebelum masuk ke rumah dia melihat sekeliling rumah ternyata ada sebuah taman yang indah. Wah, sepertinya membaca novel di sana akan sangat menyenangkan, batin Indria. Indria, cepatlah masuk, teriak Yongki. Iya. Tidak perlu membesarkan volume suara aku juga sudah bisa mendengar Mas, protes Indria. Lah kamu ini lama amat sih. Lelet sekali seperti siput, balas Yongki. Bukannya Mas Yongki tidak suka melihat aku? Lalu kenapa manggil-manggil aku terus? Aku hanya mau bilang jika kita mulai sekarang pisah kamar, aku di sebelah kanan dan kamu di sebelah kiri. Iya, terima kasih banyak. Jawab Indria tampak senang lalu pergi duluan ke arah kamarnya. Hei, aku belum selesai bicara, teriak Yongki. Ada apa lagi, Mas Yongki, tanya Indria sambil menoleh. Sungguh menghadapi tipikal suaminya ini harus butuh kesabaran yang ekstra.
Setelah ini kamu belanja buat keperluan dapur, karena ini rumah baru jadi masih kosong semua. Iya, jawab Indria santai. Yongki mengecek hasil laporan penjualan dari berbagai cabang. Dia sudah kelaparan tetapi merasa nanggung untuk berhenti karena tinggal sebentar lagi selesai. Ayang, serius sekali kerjanya, sapa Sinta sambil merangkul pundak Yongki dari belakang. Kamu tumben datang tidak memberi kabar dulu? Tanya Yongki manis. Memang sengaja, aku ingin memberikan kejutan untukmu, balas Sinta sembari memberikan kotak makanan. Ini masakan kamu, pekik Yongki kaget. Bukan, aku mana bisa memasak. Nanti kuku aku rusak dan tidak cantik lagi, jawab Sinta manja. Ah iya, ngapain juga repot-repot masak kalau bisa beli? Balas Yongki sambil membuka kotak makanan tersebut dengan sukacita. Pelan-pelan, seperti orang yang belum makan saja, bujuk Sinta membantu Yongki membukakan tutupnya yang begitu rapat. Aku memang belum sarapan, tadi pagi aku baru saja pindah ke rumah baru, jawab Yongki. Wah, enak dong bisa berduaan dengan istri menikmati bulan madu, sindir Sinta. Kamu cemburu ya? Tapi tenang saja aku dan Indria tidur pisah kamar kok. Masa iya kamu tidak percaya akan kesetiaanku? Bujuk Yongki tersenyum manis. Iya, aku percaya, balas Sinta. Setelah ini kamu mau kemana? Tanya Yongki mesra. Aku mau belanja keperluan untuk kakak aku yang di penjara, kasihan sekali dia. Tapi aku juga tidak berani menjenguk secara langsung karena takutnya aku dicurigai, jawab Sinta manja. Benar sekali, kamu suruh saja saudaramu yang lain biar aman. Tapi lain kali jangan bertindak sembrono, Indria walau menyebalkan tapi dia juga tidak jahat, bujuk Yongki. Sudahlah, aku malas mendengarkan kamu memuji wanita lain, sergah Sinta ngambek. Ye, gitu aja marah. Bagaimana kalau aku antar? Sekalian shopping, tawar Yongki dengan pandangan menggoda. Oke, kali ini aku maafkan, buruan makannya lalu kita cus, jawab Sinta sangat senang. Selesai makan mereka berdua langsung pergi, saat di perjalanan Yongki melihat istrinya bersama Firman. Seketika dia langsung menghentikan mobilnya. Loh, kenapa malah ke pasar tradisional? Tanya Sinta heran. Kamu tunggu di sini saja, jawab Yongki serius. Yongki segera keluar dari mobil dan mendekat ke arah Indria. Oh, jadi diam-diam malah berduaan di sini ya? Tegur Yongki. Berduaan bagaimana sih, Mas? Belanjaanku sangat banyak dan aku tidak bisa membawa sendiri pakai motor. Makanya kebetulan Pak Firman lewat sekalian minta tolong mengantarkan beberapa barang-barang ini, jawab Indria masih menjaga kesopanan. Alah memang dasarnya perempuan ganjen, kan bisa minta bantuan orang lain. Sergah Yongki. Maaf, tapi kamu sebagai suami kenapa membiarkan istrimu belanja sebanyak ini sendirian dan malah menemani perempuan lain? Sela Firman melirik ke arah Sinta yang baru turun dari mobil. Ini bukan urusanmu, jawab Yongki ketus. Sebagai lelaki sejati kamu tidak boleh egois, kamu harus bisa memprioritaskan mana yang menjadi tanggung jawab kamu. Balas Firman kali ini tegas. Kamu kenapa ikut campur urusanku? Oh, kamu suka Indria ya, tuduh Yongki. Indria sangat malu, sebab orang-orang sekitar mulai memperhatikan mereka. Sudahlah jangan ribut-ribut, malu didengar orang, kata Indria. Yongki, jika kamu tidak mau aku ikut campur lebih baik sekarang kamu antarkan istrimu pulang, sindir Firman. Mana bisa, aku sedang mengantar Sinta, tolak Yongki. Kalau kamu mengabaikan istrimu dan memilih wanita lain, jadi jangan marah kalau istrimu diperhatikan oleh lelaki lain pula, balas Firman.